Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Karmila dari Farmasi 18A Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh pemberian ekstrak pugun tano terhadap kadar adiponektin pada pasien diabetes mellitus tipe 2 yang baru didiagnosa. Ini merupakan jurnal dari Ayurveda Ningrum, Sati Sapril, dan Dharma Lindarto yang diterbitkan oleh The Journal of Medical School. Pendahuluan, diabetes mellitus tipe 2 merupakan kelompok penyakit dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan insulin, kerja insulin, atau keduanya. WHO memprediksikan kenaikan jumlah penyandang DM di Indonesia dari 8,4 juta pada tahun 2000 menjadi sekitar 21,3 juta pada tahun 2070. Metformin juga digunakan sebagai obat lini pertama pengobatan diabetes dari American Diabetes Association atau European Further Study Diabetes. Metformin dapat menurunkan HbA1c 1,5 sampai 2% dan gula darah puasa 50 sampai 70 mg per dl. Penggunaan bahan alam sebagai obat tradisional di Indonesia telah dilakukan sejak berabad-abad yang lalu. Terbukti dari adanya relief Candi Borobudur yang menggambarkan orang sedang meracik obat dengan tumbuhan sebagai bahan bakunya. Pugun tano atau sering disebut Pichria felteri merupakan tanaman dari famili Scrofulariaceae yang tumbuh di wilayah Asia seperti Cina, India, Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Myanmar. Suatu studi telah menyimpulkan bahwa injection ekstrak dari daun Pichria felteri lor merupakan obat antidiabetes yang efektif, di mana zat ini memiliki kemampuan menurunkan nilai glukosa darah selama 10 hari sebesar 44,47% pada menit. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti secara ilmiah ekstrak pugun tano atau Cunela felteri lor sebagai efek antidiabetik dan pengaruhnya terhadap kadar adiponektin pada pasien diabetes mellitus tipe 2 yang baru didiagnosa. Penelitian ini membandingkan efektivitas metabolik dan kadar adiponektin antara metformin dan ekstrak pugun tano yang dilakukan selama 12 minggu terhadap pasien diabetes tipe 2 yang baru didiagnosa. Untuk metodenya, penelitian dilaksanakan di Poliklinik Rawat Jalan, Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan, dengan persetujuan Komisi Etik Penelitian. Dilaksanakan mulai bulan Mei 2015 sampai Januari 2016. Penelitian dilakukan secara uji klinis dengan metode desain paralel dengan kelompok perlakuan dan kelompok kontrol secara independen dan randomisasi. Subjek DM tipe 2 yang baru didiagnosa dengan usia di atas 17 tahun, baik pria maupun wanita. Subjek menerima informasi serta memberikan persetujuan ikut serta dalam penelitian secara sukarela dan tertulis. Kelompok subjek pertama diberikan pugun tano dengan titrasi dosis sampai 2 kali 100 mg selama 12 minggu. Dan kelompok kedua merupakan kelompok kontrol yang diberikan metformin dengan titrasi dosis sampai 3 kali 500 mg selama 12 minggu. Kemudian, dilakukan anamnesis untuk mendapatkan data umur, jenis kelamin, riwayat lamanya menderita diabetes mellitus, riwayat merokok, riwayat penyakit dalam keluarga, dan riwayat hipertensi. Kriteria eksklusi DM tipe 1,
Anemia laki-laki HB-nya kurang dari 12 gram per dl dan wanita HB-nya kurang dari 11 gram per dl. Hipertensi tekanan darahnya di atas 140 per 90. Gangguan fungsi ginjal dan hati, stres hiperglikemia, tidak melakukan atau menyelesaikan pengobatan sesuai prosedur penelitian. Gula darah diukur menggunakan automatic autoanalyzer dan adiponektin diukur menggunakan metode ELISA. Untuk hasilnya, karakteristik dasar subjek penelitian pada tabel 1 menunjukkan jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki pada kedua kelompok. Usia rata-rata pada kelompok Pugun Kano adalah 55,3 tahun dan pada kelompok metformin adalah 55,2 tahun. Pada penelitian antropometri dijumpai kedua kelompok cenderung mengalami obesitas dengan rata-rata IMC pada kelompok Pugun Kano adalah 25,09 dan pada kelompok metformin 24,76. Pada kedua kelompok juga dijumpai status glikemik yang tidak terkontrol, ditunjukkan dengan rata-rata nilai HbA1c pada kelompok Pugun Kano adalah 9,66 dan pada kelompok metformin adalah 8,93. Pada penelitian kadar adiponektin, nilai rata-rata adiponektin pada kelompok Pugun Kano adalah 4,27 dan kelompok metformin adalah 4,69 dengan nilai P sama dengan 0,640. Tidak ada perbedaan karakteristik dasar kedua kelompok secara statistik. Pada tabel 2 menunjukkan perbandingan antara kelompok studi dan kelompok kontrol sebelum dan sesudah intervensi selama 12 minggu. Hasil dari penelitian menunjukkan pada subjek yang mendapatkan Pugun Kano terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan pada kadar gula darah puasa, HbA1c dan adiponektin antara sebelum dan sesudah pemberian Pugun Kano. Jika dibandingkan perubahan adiponektin di antara dua kelompok tadi, dapat dilihat bahwa peningkatan kadar adiponektin pada kelompok Pugun Kano adalah lebih besar apabila dibandingkan dengan kelompok studi metformin. Dengan melakukan perbandingan perubahan kadar adiponektin antara subjek yang menerima Pugun Kano dan metformin, terlihat terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara dua kelompok. Pada penelitian ini terlihat adanya perbaikan kadar gula darah puasa dan HbA1c antara sebelum dan sesudah pemberian ekstrak Pugun Kano. Pada kelompok subjek yang memperoleh metformin juga menunjukkan perbaikan kadar gula darah puasa dan HbA1c. Perubahan kadar gula darah puasa 2 jam PP pada kedua kelompok penelitian tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa adanya adiponektin pada konsentrasi yang fisiologis memaksimalisasi efek insulin, meskipun konsentrasi insulin rendah, menunjukkan bahwa fungsi adiponektin cukup efektif meningkatkan sensitivitas insulin pada hati. Rendahnya kadar adiponektin memainkan peranan penting terhadap perkembangan resistensi insulin dan menyebabkan terjadinya disfungsi endotelial. Pada penelitian ini dijumpai adanya perbaikan kadar adiponektin setelah 12 minggu pemberian Pugun Kano, di mana sebelum pemberian terapi diketahui rata-rata adiponektin adalah 4,39 dan setelah terapi menjadi 5,40. Terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara sebelum dan sesudah pemberian Pugun Kano. Sepanjang pengetahuan penulis, belum ada penelitian sebelumnya yang meneliti efek pemberian Pugun Kano terhadap kadar adiponektin pada manusia. Pada penelitian ini terdapat kelompok yang mendapatkan metformin sebagai kelompok kontrol. Setelah pemberian metformin selama 12 minggu, tidak ditemukan perbedaan kadar adiponektin yang signifikan sebelum dan sesudah pemberian metformin. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sharma dan kawan-kawan,
yang menemukan bahwa tidak ada peningkatan kadar adiponektin yang signifikan setelah pemberian metformin selama 12 minggu pada 30 orang subjek penelitian. Perbandingan perubahan kadar adiponektin antara kelompok studi dan kelompok kontrol menunjukkan kelompok studi yang mendapatkan pugun nano memiliki peningkatan kadar adiponektin yang lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol yang mendapatkan metformin. Sampai saat ini belum ada penelitian yang menginvestigasi efek pemberian pugun nano terhadap kadar adiponektin pada manusia. Namun terdapat beberapa penelitian yang hampir serupa yang telah dilakukan. Untuk kesimpulannya, didapatkan peningkatan kadar adiponektin dengan pemberian pugun nano pada penderita DM tipe 2 yang baru didiagnosa dan hasil tersebut signifikan secara statistik. Didapatkan perbedaan yang signifikan peningkatan kadar adiponektin pada pasien yang diberikan ekstrak pugun nano dibandingkan dengan metformin pasien DM tipe 2 yang baru didiagnosa. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.